Baik, selamat pagi para mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi bab 2 buku Gramatika Bahasa Indonesia, buku yang kita gunakan sebagai acuan dalam kuliah ini. Kita akan memahami jenis kata yang produktif ada 6 gitu, ada 6 dan pada sesi ini kita akan pahami 4 jenis kata terlebih dahulu. Pertama, kata benda, kedua, kata kerja, ketiga, kata sifat, keempat, kata keterangan. Dua kata lagi yang penting untuk dipahami adalah kata penghubung dan kata depan. Yang pertama adalah kata benda. Kata benda itu merupakan kata yang merujuk pada orang, tempat, atau benda. Bisa pula merupakan ide, konsep, atau kualitas. Contoh kata benda yang ada di sekitar kita itu mahasiswa, skripsi, ketekunan, penerjemahan, kampus, bahasa, gedung, mobil, motor, dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Yang pertama kata benda. Yang kedua adalah kata kerja. Kata kerja sering disebut dengan verba, menunjuk tindakan, proses atau keadaan yang dilakukan atau dialami oleh subjek dalam sebuah kalimat. Jadi kalau kata kerja itu menunjukkan tindakan, ya, menunjukkan tindakan. Tindakan, proses atau keadaan yang dilakukan oleh subjek, ya, yang dilakukan subjek. Kalau menunjukkan tindakan berarti itu kalimat aktif. Kemungkinan yang kedua itu sebutannya dialami, ya, dialami. Kalau dialami itu artinya dikenai pekerjaan. Dikenai pekerjaan itu konteksnya dalam kalimat pasif. Contoh kata kerja itu menjelaskan, belajar, mendeskripsikan, mendiskusikan. Itu contoh kata kerja. Tadi ada menjelaskan, pasifnya dijelaskan. Mendeskripsikan, pasifnya dideskripsikan. Mendiskusikan, pasifnya didiskusikan. Kata kerja ini penting karena kata kerja berfungsi sebagai predikat dan kalian tahu predikat itu kehadirannya wajib. Wajib. Sama dengan subjek. Subjek itu kehadirannya wajib, ya. Subjek yang dapat diisi dengan kata benda, ya kan? Subjek, objek atau pelengkap itu diisi kata benda. Sehingga sudah sepatutnya gitu, sudah seharusnya kita mengenal kata benda, ya. Kata benda perlu kita kenal. Tadi kembali ke kata benda, kita sudah sampaikan ada kata benda konkret. Konkret ya, konkret. Kata benda konkret itu ada wujudnya. Ya, ada wujudnya seperti mahasiswa, dosen. Kemudian yang satunya kata benda abstrak ya. Abstrak tidak kelihatan, ketekunan, kedisiplinan, keuntungan, keakuratan, keberterimaan, keterbacaan, tidak kelihatan. Berikutnya adalah kata sifat. Kata sifat itu penting karena kata sifat sering menjelaskan kata benda. Kalau dia menjelaskan kata benda akan menghasilkan frasa. Frasa alias kelompok kata. Tadi kata sifat misalnya mahasiswa baru.
dosen berprestasi. Jadi kata sifat menjelaskan kata benda, ya. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Dari mahasiswa baru, kemudian anak soleh. Nanti dicek ya, anak soleh atau anak solih. Anak soleh. Itu ya, jadi itu soleh, rajin, pintar, signifikan, kuat, terkenal, populer. Kata sifat. Yang berikutnya kata keterangan. Kata keterangan ini menurut pantuan Bapak, banyak mahasiswa belum ngeh gitu ya. Belum paham. Lah kata keterangan itu dia menjelaskan kata kerja. Jadi kata keterangan itu dia menjelaskan kata kerja, bisa menjelaskan kata sifat, dia bisa menjelaskan kata keterangan sendiri. Contoh yang menjelaskan kata kerja misalnya sedang mengajar. Sedang kata keterangan. Mengajar kata kerja. Berarti kata keterangan mendampingi kata kerja. Kemudian menjelaskan kata sifat ini sering ya. Misalnya sangat pintar. Sangat pintar. Pintar kata sifat. Sangat kata keterangan. Jadi kata keterangan menjelaskan kata sifat. Yang terakhir, yang unik itu kata keterangan menjelaskan kata keterangan sendiri. Misalnya amat sangat gitu. Amat sangat, walaupun ini salah ini. Salah karena double. Amat sangat ya, amat sangat. Tadi kalau di bahasa Inggris kelihatannya kalau secara waktu itu kita sering dengar misalnya kata sedang akan gitu, sedang akan. Sedang berarti continuous, akan berarti future. Mungkin nanti bisa dipelajari di struktur bahasa Inggris. Demikian para mahasiswa, ada 4 kata yang penting ya, dan ada jenis kata lain. Berikutnya nanti mau kita lanjutkan kata penghubung, konjungsi ya, konjungsi atau conjunction, dan kata depan preposisi atau preposition. Semangat pagi, kita perlu terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.